Sekali lagi. 4, 3, 2, 1. Pustakawan door the door. Mbak Iva sendiri masa kecilnya tuh gimana kok bisa suka buku? Aku dulu itu yang bikin aku punya kebiasaan membaca gitu dan menjadi kebiasaan sehari-hari itu aku langganan majalah anak. Nama Bobo. majalahnya Bukan yang pertama. Mentari Putra Harapan. Oke. Ya, itu Mentari Putra Harapan kayaknya yang tahu orang Jawa Timur doang, karena itu terbitan majalah Mentari Jawa itu. Pos. Kalau Bobo kan dari Gramet ya, bukan? Iya kayaknya. Iya kayaknya loh itu Aku juga langganan tuh grup-grupannya Mentari dulu. Gramedia. Nah aku itu Mentari Putra Harapan itu punya banyak hadiah poster loh Gil. Itu yang bikin ini ya. Iya anak-anak tuh jadi seneng ya? banget. Terus dia itu punya Abu Nawas, cerita Abu Nawas di halaman-halaman depan. Dan itu pasti kan ada setiap edisi edisinya itu tuh ada. Dari situ tuh aku kenal Abu Nawas dan Raja Harun Al-Rashid. Oke. Ya, terus tokoh-tokohnya kalau di Bobo itu kan ada Oki dan Nirmala ya. Si Terus Bobon. ada Bobonya sendiri gitu. Kalau di Mentari itu ada Iklan. kalau di Mentari itu ada Hamin Dalid. Amin Dalit. Terus Tari, ingat nggak? Tari Iya, yang di halaman belakang. Kalau di Bobo kayak Bona dan Rombongnya. Terus si Tari itu dari Mentari, kependekan Mentari kan si Tari itu. Tari. Ya itu sih. Itu langganan sampai kapan tuh? Dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Karena habis 6 itu aku tahun. mondok kan, terus udah selesai 6 tahun. Terus semua bukunya tidak berjejak Gil, dimakan rayap. Koleksi-koleksi yang Iya. disimpan itu ya? Bener. Apa edisi-edisi sebelumnya itu? Iya ya Allah, aku nangis itu tahu. Poster-posternya gimana nasibnya tuh? Posternya tuh Makan aku rayap juga? simpen di tempat lain. Terus sekarang nggak ngerti kemana ya poster itu. Aku menyimpannya di tempat yang berbeda sih. Terus nggak tahu sih posternya Lucu-lucu tuh kemana. posternya dulu. Kartun-kartun gitu, Sailor Moon, Sailor Moon. Kamen Rider. Terus iya Satria Baja Hitam gitu. Iya benar. Kadang artis cilik gitu. Aku koleksi yang ini, Pedro gitu. Apa? Amigos. Adik Amigos tuh ampun. aku udah nggak langganan. Udah SMP. Tua banget. Nggak ada. No, nggak ada. Mas Re kok nyambung-nyambung Mas. Ayo Mas makan Mas. Iya sambungan. Terus juga aku tuh punya akses buat pinjem Donald Bebek gitu. Komik Donald Bebek. Komik Donald Oke. Bebek gitu. Nah, itu dari sepupu. Terus dari mbah apa ya? Ya mbah kerabat gitulah. Itu dia selalu punya majalah Donald Bebek di rumahnya. Nah, aku seneng banget kalau main gitu. Terus perpus sekolah tuh 1-2 buku aja sih, habis itu banyaknya tutup perpus sekolah tuh. Jadi nggak support. Tapi dulu suka main ke perpus sekolah. Suka kalau buka tuh aku pasti main. Yang aku inget tuh aku pernah baca buku cerita tetes air. Jadi setiap tetes air itu ada namanya. Jadi kayak satu tetes air tuh namanya ada yang hair, ada yang si, kayak gitu. Namanya tuh satu suku kata gitu loh. Terus itu menceritakan perjalanan air, Gil. Wah, masih inget tuh. Iya, aku inget banget ya. Itu lekat ternyata loh. Itu Bacaan masa menceritakan kecil. kayak dia jalan gitu di aliran air gitu di sungai gitu. Yang kemudian tuh dia nguap, terus turun jadi hujan, masuk ke tanah kayak gitu. Sampai akhirnya dia tuh di kamar mandi munculnya gitu loh. Itu kan berarti dia udah berproses gitu ya ininya. Aku inget itu. Terus buku tentang jamur, jejamuran, jerami. Buku ensiklopedia itu bukan? Bukan kayak cara menanam jamur mungkin ya. Yang dia bisa dari jerami yang kayak gitu terus dia akan muncul jamur-jamur. Ya buku-buku semacam itu yang aku dapat di sekolah. Yang sebenarnya sih memang untuk anak tuh kurang menarik ya secara visualnya gitu. Sekolah SD sini kan, SD Banakung itu kan? Budiana Bengko ini belakang rumah. SD Banakung, betul. Terus di pondok di mana?
lebih banyak lagi bacaannya. Di pondok itu secara bacaan memang berkembang ke jenis buku yang lebih tebal gitu ya, kayak novel, kayak gitu ya Gil. Tapi kalau dibilang dia berkembang secara genre itu tidak sangat, karena di pondok itu kan di zamanku waktu itu dibatasi gitu, dibatasi. Bacaannya dibatasi. Kayak misal yang komik-komik nggak boleh. Nggak boleh. Oh. Novel romance yang tidak Islami itu tidak boleh. Kalau romance yang Islami boleh. Islami boleh. Jadi kalau tidak berjilbab tuh tokohnya tidak boleh. Nggak boleh. Masih ingat nggak ada novel apa waktu itu yang dibaca? Ada. Asmanadia udah. Asmanadia, ya betul. Itu dengan majalahnya Anida kan Anida, itu. ya. Banyak banget cerpennya tuh. Iya, benar, banyak banget cerpennya Anida itu. Terus buku-bukunya itu kan terbitannya Darmizan itu sama Darmizan. Sabili ya. Asamil itu penulisnya ya. Ada Asmanadia, Helvitiana Rosa, pasti. Pipit Senja, Golagong di masa-masa itu. Bener, masa itu ya. Terus siapa lagi ya? Yang lain-lain tuh udah nggak sangat ingat aku. Nah, ada satu novel yang itu kayaknya hampir semua orang mondok, santri itu mengingat novel ini. Apa tuh? Tapi mungkin ini berlaku buat santri putri kali ya, aku nggak ngerti juga. Judulnya Diorama Sepasang Albana. Penulisnya tuh Ari Nur, anak arsitektur UGM. Wah, sampai inget banget. Sampai inget banget kan? Coba. Arsitektur UGM. Iya, itu bercerita tentang laki-laki dan perempuan, cowok cewek gitu deh, yang ketemu di kayak apa ya namanya ya, kantor apa ya? Ya kayak kantor arsitektur gitu loh, Gil. Yang terus dia menerima pesanan gambar kayak gitu-gitu. Nah, yang perempuan ini solihah banget gitu loh, berjilbab, terus suka duha, ngaji, yang kayak gitu-gitu. Yang kemudian ya ini saling disukai lah sama si bosnya yang cowok ini gitu. Intian ya mereka married kayak gitu-gitu. Ya gitu aja sih sebenarnya, tapi kayak romantis banget zaman itu. Dan bikin aku tuh punya bayangan kayak, aku kalau punya suami mau punya suami yang orang teknik juga, kayak gitu-gitu loh. Yang akhirnya terpenuhi sekarang. Iya ya. Ya. Dilalahnya kan gitu. Itu dulu yang kayak sampai digilir gitu. Buku itu gitu. Itu beneran digilir, Gil. Kayak itu ada yang punya gitu ya, maksudnya anak-anak ada yang punya, terus di perpus pondok juga ada gitu. Itu beneran diburu banget. Terus di zamanku SMA itu mulai, Gil, Dealova. Dealova? Iya, Dealova itu ada bukunya. Ada novelnya. Nama penulisnya Esti Kinasih. Kalau Esti Kinasih. Kita kan taunya film. Ya, itu dari novel dulu, Gil. Nah, itu terus ada Esti Kinasih ya. Sama ini lagi, Cinta Puccino, tau kan? Itu juga film kan? Itu juga dari novel kan, kayak gitu. Nah, itu kami nggak boleh sebenarnya baca itu. Sembunyi-sembunyi berarti? Iya, sembunyi-sembunyi. Dan itu jadi kayak bawah tanah gitu loh ininya, persebarannya. Gitu. Dulu juga aku ngikutin popularitasnya zaman itu ya, zaman pondok. Ayat-ayat cinta. Udah tuh? Udah, tahun 2005 kan itu? 2005. Kalau nggak salah, itu kan terbit novelnya 2004. Iya. Jadi di pondok itu sekitaran populer itu dari 2005-an tuh populer banget. Itu juga ganti dari tangan ke tangan dan Habibur menikmati Rahman El Siraji. Ini apa namanya? Kesempurnaan Fahri ya. Aduh. Iya, dulu sih bacanya ya seneng-seneng aja. Begitu baca ulang, terus ya punya pemaknaan yang berbeda gitu. Jika sekarang baca ulang ya. Berarti dulu bacaannya ya ini aja ya, kayak bacaan-bacaan hobi gitu aja ya. Aku pikir emang dari dulu udah tertarik sama hal yang serius-serius gitu. Enggak lah. Enggak, aku memulainya ya dari bacaan-bacaan yang menyenangkan itu gitu. Nah, dan dulu itu dari usia dini sampai aku lulus SMA itu, aku itu tidak punya pengalaman yang sangat
wah dengan buku gitu. Meskipun aku menyadari aku langganan majalah di usia SD itu adalah privilege ya, Gil ya. Itu satu keistimewaan, tapi sebenarnya aku tuh nggak punya pengalaman yang benar-benar wah. Misalnya aku yang membaca sendiri gitu, tidak dengan orang tua gitu. Terus aku tidak punya kebiasaan untuk membeli buku, jadi kayak misal ke toko buku terus beli kayak gitu-gitu tuh tidak menjadi rutinitas gitu ya. Ya langganan itu udah langganan majalah aja. Nah begitu aku kuliah, aku di Jogja, aku baru tahu kalau toko buku itu bisa segede itu dan sebanyak itu bukunya, dan bisa sampai kayak toko buku pertama yang aku masukin di Jogja itu adalah Sosial Agensi. Sosial Agensi. Nah di Sosial Agensi Sosial Agensi itu satu dulu ya masih? Enggak, udah banyak. Udah banyak. Di mana tuh? Aku di Jakal. Di Jakal, oke. Itu kan udah ada ya Gil, agama, pertanian, sosial, budaya, yang kayak gitu ya. Terus novel, sastra kayak gitu. Itu aku sampai ya Allah, buku bisa sampai kayak gini banyaknya, itu kan dari bawah sampai atas ya gitu. Itu pengalaman yang secara emosi yang aku rasakan waktu itu mudah banget aku recall hari ini gitu loh. Jadi kayak wah, ini beneran pengalaman yang aku belum pernah merasakan itu sebelumnya gitu. Dan buku pertama yang aku beli ketika datang ke toko buku sendiri itu adalah Harry Potter. Pertama langsung beli Harry Potter? Karena aku udah mendengar kabar Harry Potter tuh kan udah lama. Di pondok itu kan ada koran tuh Gil, yang dipampang di papan gitu loh. Kayak gitu. mading-madingan gitu. Gitu, dan itu beneran di tengah pondok gitu. Jadi kayak kita habis turun musola itu pasti akan baca koran, dan itu selalu kayak misal antri kamar mandi gitu ya, udah pesen, kamu mau kamar mandi, aku setelah kamu ya. Nah temen ini berangkat ke kamar mandi, aku nongkrong dulu baca gitu. Koran itu ada ulasan Harry Potter. Dan itu tuh sudah filmnya gitu, cuman di situ kan dibilang itu tuh berdasarkan buku, berdasarkan novel yang itu nggak pernah aku tahu sebelumnya, dan itu pertama yang aku beli. Itu kenapa mungkin ya Harry Potter itu melekat banget di aku, bukan hanya soal ceritanya tapi pengalaman betul pertama kali beli buku itu ya. Gitu. Dan karena Harry Potter itu aku jadi rutin banget Gil. Jadi kayak tiap weekend tuh ke toko buku itu. Dulu kan aku tinggal tuh di asrama waktu baru sampai di Jogja, di Jakal emang. Yaitu weekend itu akan ke Sosial Agensi. Terus beli Harry Potter, itu kan berseri ya. Jadi setiap datang aku beli satu. Aku menikmati banget lihat buku disampul kayak gitu-gitu. Dulu masih disampulin ya di sana ya? Iya, disampulin di Sosial Agensi itu, dan nyampulnya tuh nggak pakai isolasi. Oh iya ya, dulu nggak pakai itu. Udah langsung kayak ada perekatnya sendiri gitu. Iya, itu bikin aku padahal lebih nggak pakai apa-apa. amazed lagi gitu. Karena apa, santri itu Gil kalau nyampul buku itu justru pakai isolasi besar, ya kan, isolasi yang gede itu. Ini di isolasi. Oh oke. Isolasi, kayak gitu loh. Jadi langsung kayak di wrap gitu pakai isolasi. Iya benar gitu, dan itu dia menyampul dengan plastik dan tanpa isolasi, itu jadi wow gitu. Mika. Iya, aku jadi menikmati banget proses datang ke sana gitu. Buku-buku pertama yang aku beli ya itu ya Harry Potter. Terus ada juga buku-buku yang sekarang udah nggak tahu juga itu bukunya kemana, kayak misalnya gitu Percakapan Pastur dan Kiai, gitu-gitu loh. Tahu kan? Semacam buku-buku yang kayaknya dilarang di pondok, gitu-gitu ya? Enggak, justru karena aku anak pondok gitu. Di sana itu kan kadang di pondok tuh disetelin film gitu tentang kayak perdebatan semacam Romo, pendeta gitulah ya, perdebatan pendeta dengan kiai kayak gitu-gitu tuh ada. Nah terus itu aku nemu bukunya gitu, terus itu aku beli kayak gitu. Ya awalnya tuh buku-buku kayak gitu sama Harry Potter itu. Nah karena yang aku senangi itu Harry Potter, yang melekat di aku mungkin itu. Padahal ya ada buku lain yang terus kemudian aku nggak tahu buku itu, karena terus tidak menjadi kesukaan kan tema-tema itu gitu. Terpapar buku-buku serius tuh gimana ceritanya? Bukan dari kuliah? Benar. Dari perkuliahan maksudnya? Iya, dari perkuliahan. Terus
Aku aktif di PMII. Di PMII. Nah, senior-senior di PMII ini ngasih warna banget sama Bacaannya. buku-buku yang aku baca gitu. Karena kayak kami tuh jadi sering bareng-bareng kayak ada pameran gitu ya, ada book fair gitu. Nah, itu bareng tuh temen-temen gitu. Beli bareng. Berempat gitu-gitu, berlima datang ke pameran gitu. Terus dan itu kan udah beda angkatan gitu ya kayak sama senior. Nah, kadang tuh senior tuh nunjukin, baca ini nih, menarik. Direkomendasiin sama senior. Gitu, baca ini gitu. Dulu tuh aku baca buku tentang perempuan pertama justru ya, sebelum belajar yang lebih dasar. Itu bukunya Vandana Shiva itu loh. Vandana Shiva, apa tuh, Mbak? Bebas dari Pembangunan. Oh, oke, Bebas dari Pembangunan. Itu. Yang itu obor, ya buku obor ya? buku obor dari iya, dari apa? Dari senior PMII itu Gil gitu. Yang justru dari situ aku baru memulainya dari yang lebih sederhana, dari Pak Mansur Fakih. Kayak gitu. Terus dari Pak Mansur Fakih tuh analisis gender kalau nggak salah. Iya, benar. Mansur Fakih. Analisis gender dan transformasi sosial. Terus habis itu naik lagi misalnya kayak Naomi Wolf ya, soal mitos kecantikan kayak gitu-gitu. Awalnya ya dari situ. Terus tentang demokrasi gitu, itu juga sama itu dari PMII ya. Mungkin sekarang aku udah nggak belajar lagi, udah demokrasi itu udah terlalu jauh. Tapi yang awal tuh memang isu perempuan. Isu perempuan itu aku nggak tahu ya apakah itu awal ya yang serius itu. Cuman ketertarikan itu yang aku ingat ketika aku membaca Pak Mansur Fakih itu berbarengan juga masa-masanya dengan aku tuh baca novel Gadis Pantainya Pram. Oke. Nah, itu yang bikin itu terus jadi kayak berlipat gitu loh, ketertarikan sama perempuan. Tapi aku tidak benar-benar menyeriusi itu sih Gil kalau aku bilang tentang waktu perempuan itu. Karena direkomendasiin sama senior gitu. Ya kan, aku tidak mengangkat itu di karya akademik kayak misalnya skripsi gitu. Begitu sekolah lagi pun aku tidak mengangkat tentang perempuan gitu. Jadi ketertarikanku itu cukup hanya sebagai sampingan, kesenangan yang lain kayak gitu. Justru baru serius ya mungkin ya lebih ke belakangan ini kali, setelah KGI itu. Aku waktu pertama kenal Mbak Iva tuh sama sekali tidak menduga loh. Tidak menduga kalau akan serius ke isu perempuan. Justru aku menduganya mungkin nanti ini kalau nggak serius di isu lingkungan, isu ekonomi mungkin gitu-gitu. Gitu. Karena dulu kan waktu aku pertama kali datang ke sini kan lihat rak buku ini kan, itu kan banyak buku-buku tentang itu gitu. Ini buku-buku ekonomi, buku buku-buku lingkungan gitu-gitu. Yang aku juga baca kan waktu itu. Kayaknya nanti ke situ ya. Kalau buku-buku ekonomi itu kayaknya lebih karena kuliah deh ya. Iya. Soal neoliberalisme gitu kan. Kan dulu kuliah di komunikasi. Iya. Tapi kan belajar kayak gitu-gitu itu juga ya, sih? Ekonomi ya. Politik media itu kan mau nggak mau belajar itu gitu. Gitu. Kayaknya lebih karena itu. Tapi aku juga nggak tidak mengira bahwa aku akan seintens ini Gil gitu. Mbak Iva sendiri nggak? Karena aku tuh kayak gini ngerasanya ya, aku pengen serius tapi kayak ruangnya tuh terus apa, karena aku bukan aktivis perempuan bukan gitu kan, terus kayak peneliti aku juga bukan gitu ya. Jadi akhirnya itu hanya ketertarikan dan kesenangan aja gitu, belajar tentang perempuan itu yang memang aku sendiri tuh dalam pikiran gitu, terus sikap yang ingin dikembangkan sehari-hari juga di keluarga gitu ya, obrolan sama suami itu memang persoalan gender itu selalu dibahas gitu, meskipun tidak dengan bahasa gender itu ya gitu, tapi soal keadilan jenis kelamin dan lain-lain itu selalu jadi bahasan kami. Tapi ya aku merasanya ya itu terbatas di kehidupan personalku aja gitu.
Dan karena nggak ada ruang itu sih, jadi aku nggak ngerasa ya aku bakal terus intens di perempuan gitu. Itu kan yang bikin aku terus ini sekali gitu ya sama KGI itu, terus intens belajarnya gitu. Itu karena dia menjawab kebimbangan yang selama ini tuh aku rasakan setiap belajar gender gitu. Apa tuh? Jadi kan yang selama ini aku belajar itu kan sumber-sumbernya sebagian besarnya kan dari barat ya. Ya. Uh-uh. Feminis barat. Iya, gitu. feminis barat pasti gitu. Nah itu aku selalu merasa ya oke gitu. Mereka punya gagasan ini, tapi di Islam kan kayak gitu loh. Selalu ada pertanyaan berbenturan gitu. dengan itu ya. Selalu berbenturan itu. Termasuk kayak misal isu yang paling ini soal poligami misalnya ya. Poligami, tapi di Islam nih dibolehin. Gitu loh aku tuh mikirnya. Katanya bisa setara gitu. Katanya harus adil, tapi kok dibolehin gitu. Nah, itu juga mungkin yang bikin aku itu maju mundur ketika belajar gender. Kayak ini isu yang menarik gitu, ini topik yang menarik, tapi aku sulit untuk menyeriusi ya, karena gitu. Ada kontradiksi dengan apa yang kita punya benar. Nah, KGI itu Menjawab menjawab itu. Ya. Yang itu bikin aku kayak eureka gitu loh, kayak ini nih yang aku cari nih. Gitu. Kemana aja aku selama ini? Karena kan sebenarnya gagasan itu bukan gagasan baru. Bu Nur itu hanya mengambil gagasan-gagasan yang sudah ada gitu. Dia cuma nggak populer nggak populer, dan dia kemudian menyederhanakan itu gitu kan, dan dia sampaikan gitu. Nah, itu aku baru tahu itu paling berapa? 2019 aku 2019 ya. 2019 berarti kan baru 2 tahun lalu ya. Itu kan baru banget gitu. Nah, itu menjawab itu gitu loh, Gil. Kayak yang akhirnya aku berislam dengan cara pandang yang lebih baru gitu, melihat ajaran Islam gitu, dan sekaligus aku melihat wacana gender itu juga dengan kacamata yang baru, yang itu membuat aku ngerasa pembebasannya itu menyeluruh gitu loh. Kalau dulu kan kayak iya aku pengen mandiri tapi gitu kan. Iya aku tuh nggak mau poligami, aku mau menolak, tapi ada kayak gitunya. Ada part yang kayaknya masih abu-abu dan kita nggak menemukan jawabannya gitu loh. Nah, di KG itu aku nemu itu. Mengisi gitu. Puzzle yang kosong itu ya. Betul. Dan itu kayak ya Allahu Akbar. Begitu. Pencarian. Aku malah dulu juga kan kita sempat bikin diskusi sastra gitu kan. Juga menduganya wah nanti paling juga ini intens di sastra gitu. Aku dulu juga menduganya aku akan begitu. Ternyata tidak. Jadi persisnya intens di isu-isu perempuan itu dari KGI. Terus berkembang ke aktif di LKKNU di sini. Aku sebenarnya selalu punya perhatian gitu dengan pengalaman personal gitu. Jadi aku tuh kerap merefleksikan pengalaman personalku sebagai perempuan gitu. Tapi itu kan kayak personal banget gitu ya, Gil. Dan aku selalu khawatir salah ketika misalnya berbagi pendapat dengan perempuan dan lain-lain, tapi secara keagamaan tuh salah itu sering gitu loh. Aku merasa takut salah gitu. Nah, tapi setelah KGI ini aku kan ngerasa wah ini udah mantep nih, udah aku tahu nih. Punya grounding yang lebih bener, landasannya tuh udah kontekstual dengan Islam ya. Gitu. Jadi secara kan masyarakat kita juga ya gimana patokannya masih agama banget kan, Islam banget. Bener gitu. Jadi ya aku sekarang tuh bisa bilang tuh secara berani gitu ya, dan secara percaya diri juga bahwa
menuntut kesetaraan perempuan dan Itu nggak laki-laki. bertentangan dengan Islam. Nggak bertentangan, bahkan itu justru Yang ajarannya kayak Islam. gitu. Itu yang dimau sama Islam gitu. Dan itu membuat aku kayak pengen ngajakin sebanyak mungkin perempuan dan laki-laki gitu untuk menyadari itu. Dan pada akhirnya gitu, ketika ini dibawa ke konteks rumah tangga, pada akhirnya itu harus terrefleksi di keluarga gitu. Bagaimana laki-laki memperlakukan perempuan dan sebaliknya, suami ke istri, istri dan suami gitu. Akhirnya kan di situ ekspresinya gitu. Karena yang sektor konkret dihadapi orang tuh dalam apa namanya, mempraktikkan keadilan gender ya di situ kan. Betul, ya. Bagaimana memperlakukan istri, memperlakukan pasangan. Iya, justru di yang paling kecil itu gitu, relasi yang paling personal itu. Kalau kita nggak mungkin lah ngomong yang lebih gede sebelum kita ngomong konteks yang keluarga ini gitu. Seseneng itu loh aku ketika nemuin kayak itu, Gil. Kayak aku nemu jawaban banget. Dan itu bikin aku nangis pertama. Oh ya? Iya, benar. Terharunya, saking terharunya. Itu Bu Nur waktu itu tuh Bu Nur belum punya ngaji KGI gini. Ngajinya tuh masih WA. Grup WA? Grup WA, gitu. Jadi di setiap hari apa ya, aku lupa. Selasa apa ya, itu Bu Nur tuh akan ngirim rekaman di grup WA itu. Terus setelah rekaman itu selesai didengar, kita ngajuin pertanyaan. Yang dijawab lewat chat juga sama Bu Nur gitu. Jadi nggak ketemu kan. Waktu itu Bu Nur tuh bahasannya tentang tauhid dan pesan kesetaraan gitu. Jadi dia membahas ketauhidan ke Allah itu gitu, kepercayaan kita bahwa Allah itu Tuhan, itu kan konsekuensinya adalah kita itu hamba gitu. Nah, ketika manusia ini hamba, ini sama posisinya, sama-sama hamba, laki-laki dan perempuan ini posisinya hamba gitu. Dan nggak boleh sesama hamba ini meletakkan diri yang satu ini sebagai hamba atau meletakkan diri dia sebagai tuan gitu dari hamba yang lain. Itu nggak boleh, itu pesan ketauhidan gitu. Jadi inti ketauhidan itu justru kesetaraan antar hamba ini. Hamba ya, nggak gitu. Ada yang satu lebih superior daripada yang lain. Bener, karena proses penciptaannya itu sama kan, bahannya itu sama. Terus perannya sama juga sebagai khalifah fil ard kayak gitu. Dan juga ukurannya pada akhirnya itu hanya ketakwaan aja kan yang dinilai sama Allah, bukan soal kamu perempuan kah atau kamu laki-laki kah gitu. Itu Gil, aku denger itu nangis Gil, aku kayak nemu jawabannya gitu loh. Kayak ya Allah, iya bener gitu, gak ada yang salah nih dengan wacana ini gitu. Dan itu gak ada yang bertentangan, nih ini dengan Islam gitu. Aku memilih agama yang benar dan aku juga menyepakati sesuatu yang ternyata tidak bertentangan dengan Islam. Awalnya gitu. Ada keraguan itu ya Mbak, kayak iya. Ini tuh perasaan personalku, tendensinya begini, tapi kok nggak matching sama apa yang diyakini. Iya benar. Sekarang jadi gitu loh ininya tuh. Kayak gini ya, aku sama Mas tuh mengusahakan relasi yang setara tuh kan sejak awal gitu ya. Tapi kadang ada tuh di bagian dari aku ya, lagi musyawarah gitu. Oh, ini salah nggak ya ngambil keputusan kayak gini? Kan suamiku tuh kepala keluarganya gitu. Itu Papa harus manut kata suami. Itu meskipun kecil Gil, ada perasaan kayak gitu. Meskipun ya aku udah belajar teori gender bla bla bla, itu sebenarnya ada Gil. Masih ada kayak gitu. Atau kadang kalau nggak bersepakat gitu ya, Mas ngomong A, aku ngomong B gitu. Kita belum nemu nih jalan tengahnya. Itu ketika aku ini berargumen untuk pilihanku gitu, itu ada terbersit. Ini aku lagi ini
kayak apa ya, kayak nggak patuh gitu loh ke suami. Dosa kan ya? Ada gitu ada. ya? Itu mau kecil gitu tuh pasti ada, Gil. Meskipun yang ekspresi yang tetap terus diupayakan itu terus dialog ya sama suami itu, tapi di sini tuh ada. Jadi kan itu kayak nggak apa, bahasa Maduranya tuh tak cemper gitu loh. Nah, KGI itu menghilangkan itu gitu. Makanya aku tuh kayak ke Bu Nur tuh ini sekali gitu, guru banget gitu loh ke aku tuh. Ya kayak gitu. Jadi lebih nyaman sekarang, Mbak? Iya, lebih nyaman dalam berislamnya, lebih nyaman dalam berkeluarga gitu, berkeluarga gitu ya. Terus lebih nyaman juga dengan mempelajari wacana gender itu gitu. Nggak ada lagi tuh ketakutan, aku maunya begini, tapi wah ini nanti bertentangan ya sama itu, nggak ada lah ya? Nggak ada. No, udah nggak ada. Udah dengan pede, aku menolak poligami karena Islam tidak menginginkan itu, gitu. Itu kalau lagi misalnya. Tapi kan itu masih apa ya? Ya mayoritas lingkungan di sekitar kita masih punya keyakinan-keyakinan yang diturunkan secara ya mungkin otoritatif ya. Benar. Bahwa ya yang namanya istri itu masih harus manut suami. Pendapat suami adalah kebenaran hakiki yang ini gitu-gitu. Nah itu Mbak Iva gimana menghadapi yang masih begitu? Itu aku juga refleksikan ya, Gil. Untungnya kan, mau nggak mau harus mengakui dong Mbak Iva tuh punya privilege mengakses KGI ini. Iya kan? betul banget, Gil. Ya Allah, iya benar. Dengan menyadari kita punya privilege itu ya, itu membuat kita juga nggak mudah untuk kok dia masih kayak gini, kok dia kayak gitu. Nah, untungnya nih ya, aku mengenal KGI itu juga, Gil, di masa dimana hal-hal yang lain tuh sudah sempat aku pelajari gitu. Kayak ya, aku udah berkeluarga. Artinya aku tuh udah exercising relasi dengan lawan jenis nih gitu. Aku dan suami ini udah exercising udah beberapa tahun. Gimana kita menerapkan relasi kuasa yang imbang gitu. Itu sebenarnya kan udah exercise gitu. Tapi kan ada nih yang aku tadi cerita gitu, ada ganjil-ganjil gitu. Terus aku juga udah punya kesadaran terhadap privilege itu gitu ya. Terus aku ketika pulang ke Sumenep gitu ya, ketemu teman-teman di Toremaos, di dapur, aku tuh juga banyak belajar soal menerima banyak perbedaan pikir dan pandang di masyarakat terutama gitu, karena itu kan sering banget kita obrolin bareng-bareng ya gitu. Itu udah aku belajar itu, terus aku tuh kenal KGI gitu, yang akhirnya itu membuat aku itu nggak keras gitu loh, Gil. Melihat orang lain ya. Nah dulu di masa-masa kayak sekolah, masih kuliah gitu ya, ketika berkenalan pertama dengan wacana gender tuh kan kita jadi keras banget gitu. Dikit-dikit kayak kesulut gitu. Nah ini untungnya aku kenal KGI itu di masa dimana aku tuh udah berproses yang lain gitu, terus kenal. Nah akhirnya tuh aku ngerasanya ya orang tuh bisa beda banget dengan cara pandang yang dibawa sama KGI ini gitu. Dan meskipun ini bawa Islam, orang tuh bisa banget nggak mudah menerima ini gitu. Nah aku tuh selalu inget omongan Bu Nur tuh gini, perempuan itu harus aktif bercerita pada akhirnya, karena masyarakat kita itu nggak mendidik laki-lakinya tuh untuk perhatian dan untuk peka, untuk mendengar gitu. Jadi kita yang harus aktif. Ini loh yang aku rasain ketika mengalami pengalaman biologis gitu ya, kayak menstruasi, hamil, melahirkan gitu, atau pengalaman sosial yang bias banget. Itu coba deh kita ceritain, at least tuh ke suami sendiri gitu. Nah ketika kamu bercerita, maka pengalaman itu dianggap ada. Ketika pengalaman itu dianggap ada, dia akan dianggap penting. Ketika dia dianggap penting, maka dia akan dipertimbangkan gitu loh.
dalam sikap, dalam keputusan itu tuh akan dipertimbangkan. Tapi kalau kita tidak pernah bercerita, ini laki-laki atau orang lain ya, misal orang tua dan lain-lain, itu juga nggak akan tahu yang kita rasakan gitu. Memang akhirnya tuh kayaknya yang harus berusaha lebih keras tetap perempuan gitu. Tapi aku merasa ya benar, masyarakat kita itu nggak dididik dengan cara begitu. Laki-laki itu nggak dididik punya kepekaan terhadap perempuan gitu. Cara pandang mereka itu masih objek banget gitu loh ke biner perempuan. gitu ya. Laki-laki tuh begini, perempuan tuh begitu, ya sudah bagiannya masing-masing gitu loh. Kalau udah nikah ya tugasmu hamil, aku menghamili aja yang laki-laki kan kayak gitu. Ini apapun yang dirasakan ya itu memang udah bagiannya gitu loh. Gitu. Kayak kalau perempuan ngeluh ini berat ya semua perempuan merasakan itu kan, di kayak gituin aja gitu. Nah itu laki-laki nggak dididik begitu, dan tugas kita untuk menceritakan gitu bahwa yang dialamin sama perempuan itu tidak mudah gitu. Suara-suara yang tidak dipertimbangkan itu membuat posisi perempuan tuh jadi rentan kayak gitu. Terus relasi itu ya tidak akan pernah sehat dengan ketimpangan kuasa itu. Iyalah. Gitu. Kan di situ pasti ada satu pihak yang ya itu tertekan, merasa tidak didengarkan. Betul. Dan sebenarnya kalau posisinya dibalik juga nggak mau kan, laki-laki itu. Yes, betul gitu. Mbak ada nggak ya yang mengalami itu? Nyatanya banyak loh. Banyak ya? Banyak loh. Itu kalau ikut KGI, kamu ya chatnya Zoom itu rame Gil. Akhirnya yang laki-laki ini? Enggak, even perempuan. Maksudnya cerita bahwa dia ngalamin ini atau siapanya yang ngalamin kayak gitu. Dengan cerita-cerita mereka menceritakan gitu ya? Dengan cerita-cerita yang kadang aku udah tidak siap menanggung ya. Ketika baca itu tuh udah kayak ya Allah, kayak gitu loh. Kayak misal ya, yang misal kasus ekstrim tuh kayak pemerkosaan dalam perkawinan ya, marital rape gitu. Marital rape. Gitu. Itu aku sampai merinding nih. Itu kan kayak membayangkan, ya Allah, harusnya dia feeling safe ya, dia merasa aman di rumah sendiri dengan suaminya sendiri. Tapi ternyata justru tempat yang tidak aman itu di rumah. Itu bayangin dong. Gitu. Dan itu ternyata banyak, Gil. Akhirnya pengalaman tahun lalu 2020 kan, awal Bu Nur ngadain KGI yang serial itu, yang kita benar-benar punya temanya gitu ya, udah ada metodenya gitu. Itu kan tahun lalu, belajar dari situ, akhirnya itu chat dimatikan sekarang tiap KGI, even yang mingguan itu. Buat jadi peserta. Ketika Bu Nur nyampein itu chat di bukan dimatikan, tapi hanya bisa ngirim bisa ke admin gitu loh. Kita tuh hanya bisa ngirim ke admin. Nah, jadi akhirnya ketika kayak gitu ya chat yang masuk tuh berupa pertanyaan. Terus nanti admin yang naikin ke chat umum itu gitu, ada pertanyaan itu. Karena terlalu banyak cerita-cerita yang disampaikan tuh isinya ya. curhat, Gil, bener. Aduh. Iya, isinya curhat, bener kayak gitu. Suami-suami ikut KGI ada nggak, Mbak? Ada. Gimana Membanggakan cerita-cerita ya. mereka tuh? Sebenarnya aku tuh dulunya ikut kajian yang grup, yang masih grup WA KGI itu bareng sama suami, bareng sama Mas Uji. Tapi pas KGI ini udah pindah ke Zoom, itu yang Mas sulit. Karena seringkali bertabrakan sama jadwal dia kerja, kalau enggak ya jadwal dia di rumah dan harus ngurus anak, karena aku yang harus Zoom gitu. Jadi gantian kan. Nah, itu nanti aku yang mentransfer gitu. Jadi tadi topiknya ini, tadi bahasannya ini, bla 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 gitu. Terus kita ngobrol kayak gitu. Kalau suamiku itu ya, dan kalau peserta laki-laki tuh ada, Gil, lumayan lah ya. Tidak sampai separuh tentu, mungkin 10%-nya kali ya, kalau enggak lebih rendah lagi. Tapi justru mereka aktif bertanya. Kalau yang cewek-cewek itu kan aktif curhat tuh. Mereka tanya. Ya mereka bertanya, ya pertanyaan-pertanyaan ya seputar konsepnya gitu loh, terus metodenya gitu-gitu. Itu ya mereka bertanya, dan itu aku salut banget sih. Iya, betul. Ya, menurunkan ego untuk
benar. berusaha apa namanya ya? Aku kan mengalami sendiri ya bagaimana belajar mendengar itu tuh berusaha untuk menurunkan ego banget tuh. Yes, betul. Karena ketika kita ngomong tuh kan kayak ada nggak tahu ya, ada perasaan yang satisfying gitu loh. Kayak aku mengeluarkan sesuatu, rilis emosi sesuatu. Tapi ketika mendengar tuh ya mau nggak mau kita kan juga harus meredam dulu toh emosi-emosi yang ingin dikeluarkan dan mencerna dengan baik apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Itu aja nggak mudah loh. Banget. Bener. Itu untungnya tuh aku sudah berproses itu gitu loh, Gil. Ketika kenal KGI itu aku dan Mas tuh berproses itu, berproses belajar untuk saling mendengarkan, untuk saling mempertimbangkan gitu, untuk saling berempati dan memahami posisi satu sama lain gitu ya. Itu kami sedang lakukan gitu. Nah, aku sendiri itu sejak awal menikah ini ya nggak ngerti ya dari mananya, tapi aku tuh selalu menceritakan semua yang aku rasain. Jadi termasuk kayak pengalaman hamil, pengalaman melahirkan, yang kadang ketika tengah mengalami itu kan kita nggak ngerti ya apa yang dialami gitu. Tapi setelahnya itu kan kita akan merefleksikan, terus menangkap, oh ternyata kemarin tuh aku mengalami ini. Itu terus jadi topik gitu loh, Gil. Kayak aku habis ngelahirin Re itu kan terus-terusan sedih ya. Karena aku yang harus operasi, nggak bisa lahir normal gitu. Terus karena kesakitan pasca operasi itu bikin aku jadi nggak bisa optimal gitu loh, nginiin bayi. Okay. Kayak mandiin itu nggak bisa karena masih sakit gitu. Jadi hari-hari awal tuh nggak bisa mandiin gitu. Terus butuh bantuan akhirnya kan apa-apa itu bikin sedih gitu ya. Pas ngalamin itu aku nggak paham kenapa sedih, kenapa apa gitu. Ceritain aja. Cuman itu aku selalu cerita. Nah berikutnya, ketika cerita berikutnya di waktu berikutnya itu cerita itu berkembang. Oh ternyata mungkin yang aku alami kemarin tuh kayak gini loh, kayak gitu. Terus nanti Mas juga akan ngasih pendapatnya gitu. Oh aku ketika itu tuh sebenarnya nggak paham loh, kamu tuh kenapa, kok kamu tuh jadi sering nangis, itu aku ya gak paham, kayak gitu-gitu. Itu terus kami obrolkan, dan KG itu menguatkan gitu. Jadi aku tuh kayak bukan menemukan sesuatu yang benar-benar baru secara praktik di KG itu, tapi itu menguatkan praktik yang udah kami lakukan. Udah dijalani ya? Kayak gitu. Gitu. Makanya terus aku jadi concern banget kan kalau ada teman-teman kayak mau nikah itu jadi kayak pengen ngajak ngobrol dulu. Kayak pengen memastikan yang dijalanin tuh akan menyenangkan gitu loh. Ya lebih nyaman memang kalau kita tuh saling memahami. Hati-hati. Dan saling memahami itu kan caranya ya dengan berkomunikasi. Nggak bisa betul. Kita baca pikiran langsung. Iya betul. Betul. Tapi itu ada loh Mbak yang justru menghindari itu, takut ribet gitu-gitu. Iya benar, ada. Mending gak usah dikomunikasikan. Benar. Takut membebani lah, takut jadi males nanti bertengkar dan segala macam. Benar. Padahal ya di rumah tangga kan ya isinya itu. Padahal gitu loh, bagaimana kita berkomunikasi dengan pasangan ya. Pasti ada bertengkarnya, pasti ada berdebat. Cuman yang perlu kita perhatikan itu, kita perlu melihat juga orang-orang yang tidak berkomunikasi itu gitu, kayak gimana rumah tangganya gitu. Maksudnya orang yang menjalani itu apakah menjalani dengan kecemburuan gitu, ketentraman dan kebahagiaan tanpa ada hal-hal yang mengganjal, atau seolah aja baik tapi di bawah aja tanahnya aman, tapi ada gejolak-gejolak. Bener, di bawah permukaan itu sebenarnya bisa meledak kapan aja kayak gitu. Kan kita mungkin kekurangan data itu kan kalau di misalnya sekitar gitu ya.
Yang aku Lo tahu melihatnya ya baik-baik saja. yang aku tahu ya cara yang bisa bikin menjalani rumah tangga itu enak gitu ya, tentram, nggak ada ganjalan tuh ya komunikasi itu. Makanya aku nggak bersepakat ketika orang bilang ya aku emang nggak bisa ngomong kok gitu, terus diam aja gitu. Ya jangan dong gitu, itu dilatih dong gitu.